Masih semangat ya, cuma berkah ya, karena untuk ilmu ya kan. Ya, jadi kesehatan reproduksi sendiri ini karena sebetulnya kesehatan reproduksi itu nggak cuma tentang wanita gitu ya. Terus kemudian kalau kewanitaan nggak cuma itu ya, karena ternyata kesehatan reproduksi itu banyak loh gitu ya. Definisinya sendiri ya, kita tuh harus, kenapa kita harus paham tentang kesehatan reproduksi ya Bu? Karena apa? Supaya kita tuh harapannya bisa selalu memperoleh atau mendapatkan kesejahteraan baik fisik, mental, psikis, sosial, ya kan? Jadi nggak cuma secara sehat secara fisik aja. Nah itu yang dimaksud dari kesehatan reproduksi ya. Dan memang ini menyangkut semua, jadi nggak cuma perempuan. Jadi kesehatan reproduksi itu kan juga sebenarnya sama yang laki-laki, bapak-bapak ya, terus remaja laki-laki gitu ya. Itu juga sebetulnya masuk dalam lingkup kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi nggak cuma perempuan kok, pokoknya perempuan kesehatan reproduksi, oh iya tentang perempuan ya, itu nggak juga sih. Konsepnya itu adalah kita harus melalui siklus kehidupan memang yang hidupnya memang berputar ya, kayak orang banyak lampunya ya udah ya. Terus kemudian memang harus dalam secara pendekatannya itu memang secara sosial ya, kayak ini ya dengan kamu gitu ya. Jadi nggak bisa kalau mengharapkan ibu sudah ke rumah sakit gitu untuk bisa mendapatkan penjelasan reproduksi, nggak akan jadi gitu ya. Karena itu memang konsep dari pemerintah adalah dengan adanya rumah sakit tanpa dini ya, harapannya semua warganya itu tanpa terkecuali dari yang mulai paling atas sampai paling bawah itu semuanya paham ya, apa sih tentang kesehatan reproduksi, stunting, angka kematian ibu bayi itu apa, kenapa kok penting gitu ya. Jadi nanti kalau mau tanya nggak apa-apa ya. Ini ruang lingkupnya sendiri ya. Jadi mulai dari promosi, kita mulai promosi preventif itu kan pencegahan ya, betul. Jadi kita memang lebih ke arah promotif dan preventif untuk mendeteksi hal-hal yang memang perlu kita deteksi sehingga kita bisa cegah komplikasinya atau kegawatannya. Jangan terus ada kegawatan dulu baru diobati, itu sudah konsep lama gitu ya. Ya bukan berarti terus kalau ada kegawatan atau sudah masalah terus gak kita apa-apain gitu ya. Tetap kita tangani nantinya, tapi baiknya kalau dari awal usaha promotif dan preventifnya itu jalan gitu ya. Jadi nggak terus kemudian semuanya itu berkomunikasi, takutnya kan itu ya sama kan kayak dua orang ya, mengenai kenapa kok disuruh kontrolnya nggak setiap bulan bukan ini ya, terus dipantau ya bukan ya semua kemudian kunjungan rumah ya kan dipantau. Sebetulnya itu bukan untuk ribet tapi untuk menjaga supaya ibu ini sehat selama kehamilannya, melahirkan dari fase, begitu juga bagi yang dilahirkan gitu ya, tujuannya untuk itu. Nah, salah satu dari lingkup ruang kesehatan reproduksi adalah ruang lingkupnya apa? KB ya, KB itu merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting gitu ya. Cuma memang ini ada informasinya ini ya sih ngaku ya. Jadi karena saya jadi merasakan gitu, kalau memang lagi ada pasien mau lahiran ya enggak lagi kontrol hamil dulu lahiran gitu, disuruh lagi nanti aja lah Bu Dokter, nanti yang penting kita dulu misalnya lagi dulu. Nah itu yang konsepnya memang harus diubah ya. Mungkin kalau di sini kan banyak kader ya, banyak ibu kader PKK, kalau dulu kan nggak tahu gitu ya. Jadi KB itu sebetulnya memang suatu keputusan yang seharusnya itu bukan mendadak ya, jadi nggak terus sakit-sakit gitu pada saat melahirkan ngomong Bu, tapi ya berarti Indonesia nggak boleh pakai nggak pakai itu juga ya. Harusnya itu tuh bisa kita rencanakan dari awal ya, dari sejak hamil. Makanya nanti bukan kita tolong ya kalau ada yang sedang kunjungan atau sedang ada bisa kayak gitu ya, disempatkan untuk bisa diedukasikan di sayang lah tentang Bu, nanti yang hamil itu sudah ada rencana KB dan ini nggak harus yang hamil saja ya, pasangan usia subur kalau bisa ya harus ikut KB sama ya. Kalau usia subur itu ya yang masih menstruasi
menstruasi, ya kan, sudah menikah, maksudnya sudah menikah, menstruasinya masih teratur. Kalau menstruasinya nggak teratur gimana dong? Ya nggak apa-apa, tetap harusnya bebek saja, gitu. Jadi selama belum berhenti menstruasi, walaupun nggak teratur, kesempatan hamil masih besar, kayak gitu ya. Terus ada yang tanya, Mas, dok, saya tuh nggak bisa KB, suami saya lo jauh dong ya. Suami saya jauh dong, gimana besoknya? Gimana ke Jawa kerjanya? Terus nanti gimana bu? Bulan sekali belum ketemu dong. Paling nggak, paling lama itu paling 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi saya nggak usah KB dong. Justru itu yang bahaya malahannya dan jadi justru ini yang bahaya karena biasanya gini, nanti saya KB-nya ada juga ini ya. Nanti saya KB-nya kalau saya mau pulang aja dong. Ya, ada kan? Ya, benar kan? Jadi nanti saya KB-nya kalau saya mau pulang aja dong. Jadi baru saya nanti pakai ya malah hamil bu. Ya, jadi KB itu bukan sulapan ya, bukan sulapan simsol berubah gitu enggak ya. Jadi KB itu perlu berkesinambungan. Karena apa? Kalau yang mau pakai hormon, ya kita harus memberi waktu adaptasi ya atau penyesuaian antara hormon yang ada di AKB ini sama hormon yang tubuh kita sendiri. Ini perlu waktu untuk adaptasi. Nah, langsung besok sampai pulang sekarang baru KB, kapan adaptasinya? Terus nanti kalau hamil bilangnya, wah, bobolan dong, KB. Ya, kayak gitu. Ini nggak direncanakan, kan gitu ya, nggak direncanakan. Yang enggak juga sih, nggak direncanakan. Tapi karena KB-nya nggak ada uang, jadi akhirnya kesempatan hamil juga besar, gitu ya. Jadi makanya kalau pengen memang KB itu memang harus berkesinambungan ya. Jangan kalau nunggu suaminya pulang atau kalau mau ada misalkan nanti lah kalau saya sudah selesai urusannya semua baru KB, nanti takutnya sama suaminya. Terus nanti pasti bilangnya tadi kebobolan, nggak direncanakan lah. Nggak tahu dong saya hamil banget, dia nggak tahu boleh hamilnya. Ya kan, banyak ya, baru tahu 4 bulan, 5 bulan baru tahu kalau hamil gitu. Makanya sulapan ya. Terus ada yang malu karena tadinya sudah nggak ingin hamil, terus kemudian hamil akhirnya diem aja, nggak ngomong sama brother, nggak ngomong sama bidan, ya nggak? Karena diem, karena malu. Mungkin itu sudah anak keempat, kelima, nggak apa ya bu, walaupun sudah anak keempat, kelima, keenam, tetap harus bertemu atau harus berhubungan dengan tenaga kesehatan minimal sama brother dulu, ya brother gitu ya. Terus kemudian mandi ya BRT-nya dulu nggak apa-apa, mungkin bedakan BRT daripada brother. Mau gue nanti biar yang menyampaikan BRT atau bukannya ke mbak bidannya, nanti baru mbak bidannya ke dokter puskesmas gitu. Jadi jangan ada yang malu dan kita di sini nggak terus kemudian udah hamil banyak atau hamil kok kayaknya saya hamil padahal suami saya bisa nanti apa kata orang kayak gitu. Nggak usah dipikir itu dulu ya. Yang penting kita mengusahakan keselamatan dan kesehatan si ibu dan bayinya itu gitu ya bu ya. Dan kalau bisa memang KB gitu ya. KB itu banyak macamnya ya. Kalau diberi waktu berpikir kan bisa milih ya, bisa milih mulai dari yang suntik, susu, ngetil sampai IUD gitu ya. Atau mungkin malah mau MOW ya. MOW itu yang steril itu ya. Kalau steril itu juga harus dipahami ya bu, steril itu bukan berarti kalau udah steril terus sakitan. Ini ya biasanya mitos di Jawa ya mitos di Jawa ya di sini ya di Banyumas di desa ya bu ya. Itu kalau habis steril nanti saya sakit-sakitan. Itu dong tetangga saya ada yang habis steril terus sakit-sakitan. Itu kebetulan bu ya. Karena biasanya apa sih yang steril itu kan biasanya saya usianya sudah lanjut ya kan. Jadi akhirnya mitosnya kesannya begitu. Kalau udah steril terus sakit-sakitan, padahal enggak, itu sih sebetulnya mungkin kok insiden aja. Kok insiden itu apa? Barengan kejadiannya, enggak ya dulu ya dulu pas habis steril kok ya terus kemudian penyakitnya semuanya muncul. Tapi bukan karena sterilnya, steril itu cuma dibutuhkan saluran telurnya terus titik. Intinya kita nggak memberi akses si spermanya ketemu sama si telur, intinya cuma itu ya kan, lain-lain nggak diapa-apain itu ya. Oke, ini KB nanti ya. Jadi KB-nya harus apa ya, harus betul-betul diaktifkan kembali ya. Terus deteksi dini
mulut rahim, kanker mulut rahim. Ya, pernah dengar ya? Nah lah ya, soalnya ini sudah jadi program pemerintah ya, screening dan deteksi dini kanker mulut rahim. Biasanya dengan apa? Apa? Iya, benar. IVA ya, dengan IVA. Ada yang sudah pernah IVA? Semuanya sudah? Oh, ada yang belum? Iya, yang belum segera ya nanti ya. Di puskesmas ya Mbak ya? Di puskesmas ya Bu, yang belum jangan takut ya. Jangan takut. Nanti saya kalau IVA Bu, nanti malah ketahuan saya sakitnya Bu. Ya itu tujuannya. Kan apa tadi? Deteksi dini. Jangan nanti ketahuannya kalau sudah parah, itu malah bahaya. Ya, kalau ketahuannya sudah parah kita malah bingung mau ngapain gitu, mau ngapain nggak bisa maksimal. Tapi kalau ketahuannya dari dini malah bisa diusahakan maksimal, ya malah harapan hidupnya semua kualitasnya itu malah bisa lebih baik, gitu ya. Jadi yang belum nanti segera IPA ya. Nah, itu kan paling murah ya, paling murah. Kalau sih mahal dan IPA itu murah tapi apa? Ya gratis pula. Nah itu gratis, ya. Jadi nggak ada alasan. Nanti ya bukan dilihat didatangi ya yang belum IPA diajak IPA ya, itu soalnya salah satu usaha untuk deteksi kanker mulut rahim ya. Terus penyakit menular seksual itu juga menjadi salah satu lingkup dari kesehatan reproduksi ya. Penyakit menular seksual itu apa aja? Siapa yang tahu? Ya HIV. HIV itu apa? HIV itu virusnya. Ya sama kayak COVID itu virusnya. Ya. Jadi HIV itu virusnya ya. Jadi kalau penyakit apa namanya? AIDS betul ya. AIDS itu singkatannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi penyakit yang merupakan suatu kumpulan gejala yang diakibatkan karena daya tubuhnya sudah rusak sehingga menurun. Jadi pertahanan tubuhnya itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena diserang sama virus yang namanya HIV tadi ya. Dan ini memang perilaku dari akibat dari memang yang paling banyak itu karena berbanding di pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu ya satu lah ya, satu untuk selamanya ya. Kalau nggak bisa satu untuk selamanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ganti jangan ganti lagi ya. Jangan, pokoknya trennya di Banyumas ini non sewu ya, menikah itu udah sampai 6 kali loh, saya bilang dulu. Ya ampun, keren banget ini ya. Malah saya ya. Satu aja saya nggak bisa habis ini. Ya, maksud saya itu untuk meminimalisir resiko penyakit menular seksual juga ya. Tapi HIV, hepatitis B itu juga salah satu penyakit menular seksual ya. Itu kata memang melalui hubungan seksual, melalui cairan vagina, melalui sperma. Tapi bisa juga melalui darah ya. Jadi seperti kalau transfusi lah, insya Allah sudah di screening ya Bu ya, sudah di screening sama sebelum transfusi itu yang mau donor itu sudah di screening, darahnya pun yang mau ditransfusikan itu sudah dicek ya, insya Allah sih aman. Tapi ini darah maksudnya apa? Itu narkoba ya. Jadi nanti kalau misalkan ibu kader lagi domisan atau lagi ada di posyandu, posbidu, kita kalau disampaikan ya jangan sampai kita terjerumus dengan narkoba. Jadi saya ingin kalau ibu ini enggak lah ya. Cuma ini loh generasi mudanya yang putra putrinya mungkin saudaranya, tetangganya yang masih remaja muda, anak-anak laki perempuan itu loh yang sekarang ya Allah sangat-sangat apa ya riskan, risiko tinggi ya untuk bisa terkena jatuh dalam jurang narkoba. Karena sekali jatuh dalam jurang narkoba nggak bisa keluar, mesti sudah terperangkap semua saja. Bahkan sampai sudah direhabilitasi pun nanti suatu saat untuk kembali terjerumus itu masih bisa. Jadi jangan sekali-kali, itu mungkin disampaikan ya Bu nanti ke teman-temannya, mau anak-anaknya, mau apa. Itu salah satu kesehatan reproduksi soalnya. Terus yang berikutnya yang jaga kebersihan. Karena penyakit menular seksual itu gak cuma itu. Pernah tahu rajasina? Iya. Kencing tanah? Iya, pernah dengar ya? Iya. Sifilis? Pernah dengar? Iya. Ada yang belum. Sifilis itu juga penyakit menular seksual, rajasina, ya kan? Kutil, jeger ayam, ya kan? Iya, namanya jeger ayam betul kalau di awam. Tapi kalau kita namanya kondiloma.
Jadi itu kutil di alat kemaluan ya, di alat kelamin nggak perempuan, nggak laki-laki, semuanya bisa kena. Ya itu juga masuk dalam kesehatan reproduksi. Nah supaya nggak seperti itu gimana dong? Ya itu tadi, satu, kita memang harus menjaga kebersihan ya, umpama hygiene. Terus itu tadi jangan ganti-ganti partner ya, berhubungan seksual yang sehat, setia dengan satu pasangan kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tingkatkan daya tahan tubuhnya ya. Daya tahan tubuh itu apa? Gak harus kaya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gak harus makan enak. Makan sehat bukan berarti makan enak ya. Makan sehat itu pas sehat cuma sempurna udah sehat. Apa pas sehat cuma sempurna? Apa coba? Tapi ini bukan dia, oh tapi proses ya Mbak Fauzia, nanti udah main proses ya. Jadi apa? Pas sehat cuma sempurna apa? Masih ada yang mahal nggak ini? Enggak. Lauknya dong, protein hewaninya, ya kan nggak harus daging sayang, ya telur aja sudah bisa. Apa itu? Apa yang ikan-ikan yang? Iya, biasanya apa ya katanya ya? Juga udah protein hewani, ya nggak? Apa ikan yang di kali itu ya? Yang mancing sendiri dari itu juga protein hewani, ya. Jadi nggak harus mahal kan? Nggak harus daging. Kalau bisa beli daging alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya harus daging juga kali gitu ya. Ya memang sih kalau ikan, daging, ayam, seafood itu semua protein hewani kan. Seafood itu nggak harus yang mahal-mahal kepiting lobster itu kan. Seafood itu banyak rajungan. Apa sih di sini keca ya? Apa sih yang rajangan apa ya? Iya. Itu juga protein hewani ya. Jadi nggak mahal kan? Nah itu ketika dari makanan ini protein hewani sehat itu salah satu usaha untuk menjaga supaya kesehatan reproduksi kita tetap terjaga. Itu untuk ibu-ibu sama remaja-remaja muda, anak-anak mungkin ya. Kalau membersihkan daerah kewanitaan jangan pakai sabun-sabun yang aneh-aneh, sabun sirih, sabun apa itu nggak usah. Pakai sabun mandi biasa aja, yang dipakai mandi hari-hari. Ya, itu masa iya mau nyabun kayak dalam-dalam kan enggak ya? Enggak kan? Enggak, cuma luarnya. Nanti yang di dalam itu keluar lagi. Nanti kita bersihkan lagi cebok gitu, ya. Terus jangan pakai. Pokoknya kalau sudah rasa lembab ganti, gitu ya. Jangan pakai ventilator. Jadi kan beli ventilator mahal, ya nggak sih? Ini kan nggak usah ya. Ganti sana dalam aja yang sering, ya. Karena dalam juga harus mahal, ya. Jangan ya. Daripada beli ventilator, ya. Kecuali kalau lagi hari monggo pakai pembalut, itu pun jangan satu pembalut seharian loh ya. Jadi harus sering ganti pembalut makanya nggak usah beli yang mahal-mahal, nggak usah beli yang ada obatnya yang merek itu yang mahal banget, nggak usah sering ganti kok, sering habis ganti dibuang kan. Mending yang paling aja, kalau begitu basah penuh ganti, basah penuh ganti, gitu ya. Jadi nggak ada yang mahal kan untuk hidup sehat, gitu ya. Terus kemudian semuanya itu juga bisa dipengaruhi oleh apa ya? Kalau kita bersehat itu infertilitas itu apa? Pernah ada yang dengar? Yang susah punya anak itu infertilitas. Ada yang bisa punya anak. Nah, insya Allah kuncinya cuma pola hidup sehat, gitu ya. Ya memang sih ada beberapa yang punya masalah, tapi masalah itu bisa diatasi kalau hidup sehatnya itu dikerjakan. Gitu ya. Terus berikutnya juga olahraga itu kalau hidup sehat Bu, gak harus yang senang-senang itu mahal gitu ya, yoga apa itu gak ya, jalan kaki ya itu 30 menit PP kan, 30 menit PP kayak main angkot aja. Jadi 15 menit jalan, 15 menit jalan pulang kayak gitu, itu sudah merupakan sebuah usaha untuk olahraga, nggak mahal kan, nggak perlu itu juga, cuma bisa kerjakan tiap hari. Kalau mau tiap hari seminggu sekali aja cukup gitu ya. Yang penting konsisten, jangan hari ini bulan ini jalan rutin, bulan depan 12 nggak kayak gitu juga ya. Jadi dicarinya adalah konsistensinya atau apa, keteraturannya. Tujuan utamanya yang tadi memberikan layanan yang komprehensif. Komprehensif itu apa sih?
Iya, seluruhnya ya secara holistik gitu. Jadi nggak terus cash flow cuma wanita aja yang diukur-ukur. Nanti bapak-bapaknya itu kalau ingin tahu cash flow juga nggak apa-apa. Kalau nanti pas ada rombongan yang berkunjung nanti disuruh datang. Ini jadi saya pikir aja ada bapak-bapaknya loh ya. Jadi biar bisa tahu mereka ada gitu semua kayak gitu ya. Terus tentang kehidupan seksual tadi juga ya, pola hidup sehat, satu setia satu pasangan, terus kalau bisa berkabung. Terus ada di bawah lagi kematian ibu ya. Kematian ibu itu karena apa? Karena 4 terlalu ya. Terlalu apa? Yang tahu? Ada yang tahu? Terlalu tua, terlalu muda betul. Terlalu tua, terlalu muda itu berarti apa? Sudah hamil, sudah melakukan aktivitas seksual atau sudah hamil, tapi di usia yang sangat dini. Jadi kurang dari 17 tahun, malah sekarang 12 tahun, 15 tahun mungkin ya. Nah, itu jangan ya kalau bisa dikasih tahu baik-baik, dikasih perhatian ya, karena itu juga menjadi salah satu faktor resiko untuk jadi apa? Kanker mulut rahim, untuk jadi komplikasi pada saat hamil, persalinan dan nifasnya. Terus bisa jadi kematian, bisa jadi stunting, ya enggak? Terlalu muda, terlalu tua, ya. Terlalu tua itu kalau hamil sudah di atas 35 tahun ya, sama resiko untuk terjadi tadi itu kanker mulut rahim, perdarahan, komplikasi, tensi tinggi kalau hamil ya kan, terus kematian ibu atau bayinya cacat karena terlalu tua sih, atau bayinya stunting nantinya gitu ya. Terus apa, terlalu dekat ya jarak kehamilannya ya kan, terlalu dekat atau terlalu banyak ya kan, anaknya banyak, itu juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Jadi 4 terlalu itu yang harus kita kita cegah ya. Makanya KB ya, KB. Jadi nanti kalau memang mau hamil lagi nggak apa-apa, ya jangan pakai yang steril, yang KB itu selain steril ya, suntik tutup penting atau IUD gitu ya. Jadi kita mencegah pandemi tadi supaya semuanya sehat. Kalau misalkan hamil pun ya hamil sehat, bayinya sehat, nggak stunting. Tadi kata Pak Kadis tadi, stunting harus kita cegah. Itu program dari pemerintah, dari hulu sampai hilir. Ini termasuk hulunya, ya di sini, gitu ya. Jadi kita harus mensukseskan nih program pemerintah. Terus ini 1000 HPK, ada yang pernah dengar? 1000 hari pertama kehidupan, ya. Dari sejak apa itu? Iya betul, dari sejak tes kehamilannya positif sampai bayinya umur 2 tahun balita, ya kan? Itu adalah 1000 HPK. Karena tadi kita harus menerima HPK mulai dari konsepsi ini hamil ya, bayi, anak-anak sampai usia lanjut, ini semua masuk dalam cash flow. Remaja, usia subur, usia lanjut, itu semua masuk dalam cash flow. Usia lanjut apa ya? Supaya usia lanjut dapat nggak wanita, nggak yang wanita bapaknya, nggak yang ibu-ibunya, nggak anak-anak remaja, laki-laki, perempuan, itu semua bisa menikmati kehidupannya ya. Usia lanjut kan berarti nggak remaja ya, bapak sama ibu-ibu, kakek-nenek itu menikmati usia tuanya itu dengan sehat ya, ngomong cucu ya, mau tau ya nggak, pengen tau nggak, cuma melahirkan tahu anaknya tapi nggak tahu cucunya, nggak kepengen tau. Makanya pola hidup sehat ya, jadi cash flow-nya diperhatikan, kesehatan reproduksinya supaya tetap bisa menangi cucunya, ya nggak? Apalagi cicitnya nanti. Ada yang seperti itu ya. Itu karena hidupnya sehat, gitu ya. Jadi ini tadi, terus kemudian ini siklusnya mulai dari bayi ya, bayi, anak-anak itu ASI. Di sini ada yang belum berani atau belum memberikan ASI. ASI ini untuk mencegah stunting loh, ya. ASI empati, ada enggak yang bayi yang masih kecil, masih 1 bulan 2 bulan yang dikasih pisang? Masih ada enggak? Alhamdulillah ya. Kalau zaman dulu dikasih pisang, dikasih nasi, ya nggak sih? Umur kecil, padahal 6 bulan itu jadi makanannya cuma ASI, ya. Yang makan pisang, yang makan nasi, yang makan itu ibunya, bukan dedenya ya. Dedenya dapat, tapi dari ibunya, gitu loh ya. Jadi nggak dia dikasih langsung, ya. Nanti aduh bahaya bu, dia belum punya gigi loh, ya nggak sih? Meskipun sudah belum makan
udah dulu kayak gitu ya lah, jangan ibu yang rumah kan baru dikasih ke bayinya ya nggak sih? Iya loh, iya nggak sih? Iya kan? Dapat apa dia ya nggak sih? Rasanya juga ya nggak sih? Semuanya udah dimakan ibunya. Makanya lebih baik nggak usah, apalagi kalau dia kesedak. Gimana kalau kesedak? Sesek kok biru biasanya kan bahaya malahan, malah pergi ke rumah sakit nanti. Padahal nggak dikasih itu malah lebih aman ya. Jadi ASI itu makanan utama buat bayi. MASI makanan pengganti ASI, pendamping ASI dan pendamping ASI itu sejak setelah 6 bulan sampai nanti dia 2 tahun. Tapi awal-awal 6 bulan pertama namanya ASI apa? Betul, ASI eksklusif ya. Jadi harus diberikan betul-betul, makanya darah itu dirawat sejak hamil ya. Kalau misalkan hamil terus artinya sudah ada yang keluar, jangan takut, itu normal. Apalagi sejak usia kandang 5 bulan. Kalau asinya sudah keluar, sudah mulai netes-netes, nggak apa-apa, itu normal. Justru gizinya bagus itu ya. Dan supaya asinya keluar, bukan terus dikasih daun katung ya. Disuruh makan kacang-kacangan tiap hari ya. Nah, cuma itu, dan itu dikerjakannya pas habis lahir. Ya telat, ya. Jangan pas habis lahiran baru dikasih daun katung, dikasih apa? Suruh kacang yang digoreng apa? Digoreng pakai sangan itu ya, pakai pasir ya. Ya nggak sih? Ya itu telat kalau di situ ngasihnya. Justru kalau pengen asinya itu banyak produksinya, dikerjakan perawatannya sejak betul, sejak hamil ya, sejak hamil. Ini ada yang hamil kayak ini. Iya, sejak hamil bu, ya makannya bergizi ya, tadi pas sehat, tinggal sempurna, tinggi protein hewani, biar asinya nanti langsung keluar. Gitu ya, ya boleh dong, kacang itu boleh, kacang boleh, tapi nggak harus dikasihkan pas habis lahiran terus baru langsung tiap hari makannya ini gitu sampai lupa. Nggak dikasih yang telur, ikan, daging, ayam, sayur, buah nggak dikasih karena suruh tiap hari makanya daun katung kayak bodogan ya nggak sih? Iya lah, masih itu ya iya pak, bodogan ya. Jangan ya, kasihan ibu hamil, ibu habis melahirkan itu habis berjuang tanpanya nyawa ya. Jadi jangan habis lahiran aku cuma disuruh makan teh ya, bodogan daun katung kayak gitu toh, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang diem aja gini ya kan, terus ya bu, kadang-kadang ditawarin ya bu ya. Ya Allah, kasih banget sih, ini menderita sekali itu zaman jahiliyah ya. Jadi sekarang sudah nggak kayak gitu ya bu. Habis lahiran tuh yang itu kalau habis dari Margono pulang dari Margono ibu habis lahiran udah cantik-cantik, iya nggak sih? Karena apa? Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas itu bukan orang sakit ya. Jadi kalau habis lahiran itu suruh dandan, suruh jalan-jalan, suruh cantik-cantik ya, suruh happy. Ya jangan dikeki di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kalau belum ada hari kan belum tujuan ya. Nggak boleh keluar, pokoknya harus di rumah aja kayak gitu ya. Jangan bu, aku stres ya. Jadi aku jalan-jalan ke pinggir kali Sarifu loh ya kan. Ya kan jalan-jalan kan harus mahal, refreshing gitu ya bu. Ya jangan, aduh kasihan ya bu, jangan dikepi kayak gitu tuh sudah zaman jahiliyah ya bu. Jadi habis lahiran itu suruh happy ya. Habis lahiran saya dulu habis melahirkan pulang dari rumah sakit, saya mau sama anak saya. Baru pulang dari rumah sakit itu saya jalan-jalan waktu itu. Ya karena ada yang kebutuhannya belum terpenuhi waktu itu, saya beli sendiri belanja sama anak saya. Tadi umurnya baru 3 hari. Kayak gitu, iya. Nggak apa-apa itu, ya kan? Mana kesambet apa sawan enggak juga. Saya juga nggak sawanan. Maksudnya baik-baik saja gitu loh ya. Terus kalau habis lahiran itu juga respo ya. Jadi jangan cuma pakai bunyi bunyi ya, bunyinya harus sampai begitu yang begitu kayak gitu ya. Jangan ya bu ya. Jadi iya itu ya Allah nggak bisa napas, itu terus tersiksa ibunya ya nggak sih. Nanti akhirnya nggak mau makan karena perutnya udah nggak bisa bernapas, dia nggak bisa, jadi susah makan lagi boro-boro kayak gitu ya. Terus gizinya udah dari mana ya nggak gitu ya. Terus yang kedua ususnya itu loh habis kegencet sama rahim sendiri kayak gitu 9 bulan. Habis lahiran pas
lagi mau bernafas ususnya udah digencet lagi sama berhenti sama korset sama apa itu nggak tahu saya itu. Kapan itu ususnya mau bernafas itu kapan? Iya kan? Nggak bisa bergerak sayang ususnya ya. Nanti lama-lama apa? Malas bergerak ususnya. Kalau ususnya malas bergerak apa? Jadi kurang gizi. Karena apa? Ususnya jadi malas kerja ya. Malas aku cuma didiemin terus kok didiemin aku dikacangin kan ya? Iya kan? Aku nggak direken karena begitu ya, nggak diperhatikan. Aku perlu diem aja. Akhirnya dia malas nggak kerja ya. Kalau dia nggak kerja apa kerjanya dia? Kerjanya dia kan menyerap makanan, iya kan? Mengolah dulu, menyalurkan, menyerap, iya kan? Kalau dia disuruh diem aja nggak kerja dia, semua nggak dikerjakan. Jadinya apa? Sakit karena apa? Kembung, sebab suka buang air besar, iya nggak? Terus nggak mau makan, kurang gizi akhirnya, karena nggak ada juga yang diserap makanannya, khususnya nggak mau nyerap, gitu. Akhirnya apa? Malnutrisi, ya, KEK atau jadi kembung banget karena yang diserap jelek, nggak bisa di metabolisme, gitu, ya. Terus yang ketiga jadi kakinya bengkak. Pernah nggak lihat ibu hamil habis melahirkan kakinya bengkak, iya nggak? Iya, itu karena itu tadi peredaran darahnya dari kaki ke jantung itu terhambat. Gitu. Lalu saya di 9 bulan pembuluh darahnya di sini ini sudah tergencet sama si rahimnya gede banget itu. Sekarang rahimnya udah kecil, sudah kembali ke ukuran semula. Terus digencet lagi sama benih dan lain-lain. Kapan ini pembuluh darah ini punya waktu untuk mengalir dengan sukses ya, mengalir dengan lancar? Nggak punya waktu. Ingat, Allah itu sudah memberikan semua sesuai dengan apa kebutuhan dan keperluannya sesuai dengan fisiologisnya. Jadi kita nggak usah tentang 9 bulan habis selesai ya udah, nggak usah apa-apain lagi gitu loh. Karena itu merupakan waktu tubuh kita untuk kembali ke kondisi awal sebelum melahirkan, sebelum hamil malah kayak gitu, ya. Oke, itu ya. Terus kemudian yang satunya lagi pijet, ya. Aduh, itu jangan pijet ya, bayinya, ibunya jangan pijet ya. Karena apalagi yang harus operasi, ya kan? Itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Karena proses pijetnya juga kan cuma turun-temurun ya, turun-temurun. Terus kemudian nggak tahu nih yang dipegang ini apa pada saat dipijet ini apa, ya nggak pastinya apa kayak gitu ya. Saya aja kalau megangnya barang-barang padahal sudah belajar nih organ tubuh manusia. Sekolah saya udah 6-4, saya sekolah 10 tahun lebih ya untuk jadi itu. Tetap aja saya masih belum pasti bisa ini ada apa, karena kadang-kadang organ tubuh manusia itu tempatnya nggak di situ, padahal kita tahunya secara umum di situ, kadang-kadang geser, kadang-kadang apa, itu yang bikin bahaya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang kembung, ada yang khususnya nggak bisa bergerak habis lahiran, atau mungkin kakinya bengkak atau perdarahan habis lahiran, salah satu pemicunya dipijet. Terus kalau bayi, pijet perutnya, ya kepalanya, kemudian perdarahan, bayinya kembungnya nggak muntah terus, nggak bisa makan, karena khususnya kepijet bisa jadi karena pijetnya apa namanya sih. Jadi boleh pijet tapi perut sama kepala itu jangan skip ya. Kalau ini skip ya, jadi perut sama kepala skip. Kalau kaki, tangan, punggung, pijet aja nggak apa-apa, itu kan pijet capek ya gitu. Tapi perut sama ini kepala skip gitu ya. Nanti ini loh dong, kan jadi tuh kalau habis lahiran biar rahimnya tuh disengkake ya katanya ya, disengkake gitu ya, biar kembali ke tempatnya. Rahim kok nggak lari kemana-mana? Ya, ya itu ada di situ dari awal sampai akhir, dari lahir sampai dilahirkan. Dari kita lahir maksudnya saja, waktu kita habis melahirkan, rahim di situ terus mau lari kemana? Ayo, kok dikembalikan ke tempatnya katanya, ya kan? Tidak, ya jadi dia nggak lari kemana-mana. Jadi dia itu akan kecil sesuai dengan prosesnya, nggak usah diapa-apain, kecil juga ya, kayak gitu ya. Terus perutnya ibu habis melahirkan gede, habis melahirkan dia masih iya kendor ya, terus dibentingi, nggak guna bu ya, karena melahirkan 9 bulan ya, terus mau dibentingi setiap hari sampai 2 minggu atau nggak akan guna. Yang berguna adalah makan bergizi, olahraga sana malah kecil perutnya, iya nggak? Gitu ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk mitosnya, karena ini masuk dalam apa ya, semua
semua itu dari bayi, dari konsepsi ya, masuk dalam kandungan bayi, remaja ya, terus ini di usia subur sampai di usia tua ya. Usia tua juga kayak gitu ya. Kita nggak terus habis menopause sudah nggak haid, terus sudah selesai, nggak maksudnya nggak ngapain kan sudah nggak haid juga. Tetap ya Bu, walaupun sudah menopause ya, sudah usia tua, kita harus vaksin rutin ya. Karena apa? Mendeteksi dini ya, itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Insya Allah Bu pasti akan terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Ini tadi saya bilang faktor yang berpengaruh sosial ekonomi. Oke, tadi memang katanya daerah yang dulu tadi itu bukan jadi alasan, karena hidup sehat tidak harus mahal ya. Terus budaya ya tadi yang tadi itu pakai gunting pakai apa, makan tegean godogan terus gak boleh ngapa-ngapain, itu budaya loh, mitos itu yang harus kita lawan ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, ke ini nggak apa-apa berteman sama Mbah Dukun, tetap boleh dia jadi Mbah Dukun, tapi diajari itu ya, bukan berarti yang ngajari nanti ya. Jadi perut sama kepala sih itu bayi sama ibunya dua-duanya. Karena saya sering loh lihat bayi kalau di Margono itu habis dioperasi kepalanya karena udaranya pecah, karena mereka harus dipijet. Saya pikir harus jatuh ya, ternyata katanya dokternya harus dipijet kayak gitu, sampai dia harus masuk ICU, ibunya harus sampai kayak gitu. Nah berarti nangisnya penyesalannya terlambat loh. Memang kalau penyesalan itu adanya di kalau di depan apa? Iya betul. Kalau di depan ya pendaftaran. Jadi kalau saya di belakang udah sudah tinggal ngomongin anaknya yang terbaring pakai alat-alat banyak, habis operasi pembuluh pecah. Padahal kalau nggak dipijet malah nggak apa-apa. Gitu ya, gitu ya. Terus lingkungan tadi katanya bapak kepala desanya jamban dan lain-lain ya, itu memang salah satu usaha untuk bisa mencegah stunting ya, namanya DHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Jamban sudah dialokasi, sudah disediakan sama pemerintah. Terus ada juga program ODF ya, Open Defekasi Free. Jadi intinya jangan buang air besar sembarangan, itu aja DHBS ya. Tapi nyatanya saya kemarin rapat sama bapak-bapak yang ada di apa, Bapak dari Tuhan di BPK BPK 3A ya, di informatik itu semua bilang, lalu dok sudah dibikinkan jamban, uangnya besar kan tetap di sungai katanya soalnya sudah budaya dari lingkungan katanya. Jadi bahan-bahan itu katanya bisa merupi katanya kalau ya Allah besar kok merupi ini ngapain tuh ya. Jadi ya kalau sudah dikasih jamban, sudah dibikinkan, dipakai sayangku ya. Jadi jangan terus kembali lagi ke sungai. Jadi kita harus kembali ke jalan yang benar ya. Jangan terus-terusan kembali ke jalan yang salah. Sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih fasilitas ya, gitu ya. Nanti teman-teman dikasih tahu ya. Jadi padahal itu iya dong, katanya tuh enak di sungai. Padahal sudah dibikin jamban, jadi jambannya bersih, nggak pernah dipakai, jadi tetap aja angka stuntingnya dan lain-lain itu tinggi karena PHBS-nya pada nangnya dong ya. Jadi ada gitu ya, itu yang harus kita rubah ya. Bisa, saya yakin bisa, cuma belum tahu aja gitu kepentingannya. Terus cuci tangan ya, JTPS ya, cuci tangan pakai sabun ya kan, itu juga ya. Jadi sekarang lagi COVID ini bagus banget ini sebenarnya kalau menurut saya COVID, karena kita jadi diajari hidup bersih ya, hidup sehat, kemana-mana bawanya iya betul, hand sanitizer di mana-mana ada, hand sanitizer juga kayak gitu. Itu menurut saya bagus banget itu COVID, itu dibudayakan ya. Jadi kita harus merubah budaya ini dan lingkungan. Kalau psikologi dan biologi memang secara biologi ya, dok saya itu punya tetangga kecil, karena kalau ibunya kecil anaknya juga nanti bakal kecil. Salah ya, masih bisa diusahakan selama hamil, makanya jangan mulai dulu ya. Jadi selama hamil itu usahakan dimakan bergizi, pola hidup sehat, terus olahraga, anaknya nggak kayak ibunya, bisa juga lebih tinggi. Dulu ini jadi saya punya teman-teman saya juga berteman kecil anaknya, tapi dia orangnya kecil, dia hamil kemarin itu pas dulu tuh hamil, sekarang anaknya udah gede-gede tinggi lebih ibunya.
sehat-sehat kayak gitu. Iya, karena ternyata bisa. Jadi faktor biologi ini bukan menjadi penghalang, maksudnya itu, ya. Jadi jangan paksa gitu, maksud saya jangan paksa bohongan kayak gitu ya, kayak gitu ya. Terus ini Despro tadi sudah ya, penyakit menular, HIV/AIDS ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, hak reproduksi ini semua adalah hak semua orang di dunia, nggak cuma di Indonesia, ya. Jadi tadi makanya hak ibu hamil melahirkan bersalin untuk dapat kehidupan yang sehat, tolong dikasih ya. Jangan lagi ibu habis melahirkan suruh di rumah 42 hari atau 40 hari ya. Kasihan bu, bete ya, kayak gitu. Stres nanti dia juga ya. Terus ini harus tadi menyusui juga salah satu dari hak ekspro ini ya, kan ada hak hidup apa itu semuanya ada hak hidup sehat itu menyusui. Bayinya juga butuh hidup sehat dari sejak dia lahir. Salah satunya apa? ASI tadi ya. ASI yang pertama kali keluar namanya apa? Betul, kolostrum. Warnanya apa? Jangan dibuang ya. Kan ada itu kalau bahan-bahan kita tuh dibuang katanya ASI basi, ya kotor ya Bu. Padahal itu ASI ada di dalam tubuh kita ibu saya, ya sih. Kalau ASInya basi, ASInya kotor kita juga basi dong. Ya nggak sih? Ini nggak kan gitu ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi itu ASI itu kulkasnya atau penghangatnya, IPA itu microwave-nya ya. Iya kan microwave ya. Kalau microwave beli mahal, iya nggak? Penghangat ASI beli mahal. Lah ini penghangat susu teh. Lah ini ASI penghangatnya sudah itu kita sendiri nggak mahal, nggak beli, nggak apa cek aturannya nggak sih? Jangan dibilang ASI basi, ya. Jangan dibilang ASI kotor, ya. Jadi nanti dikasih tahu ya mbak-mbaknya atau apa itu ya. Tetap harus diberikan. ASI pertama kali yang warnanya kuning coklat itu justru yang mengandung banyak nutrisi atau banyak vitamin untuk kekebalan tubuh bayinya. Ya, kekebalan tubuh bayi pertama kali dapat dari ibunya lewat ASI. Ya, di situ banyak mengandung imunoglobulin. Imunoglobulin itu untuk daya tahan tubuh, untuk pertahanan tubuh, untuk ususnya. Jadi dia nggak gampang mencret, nggak gampang muntah, nggak gampang kembung, kayak gitu bayinya nanti, nggak gampang gumoh, kayak gitu, ya. Oke, itu ya jangan dibuang. Ya itu hak hidup bayi. Kalau dibuang kita udah merampas haknya dia untuk dapat ASI yang sangat-sangat bergizi karena keluarnya nggak cuma pertama kali, ya kan? Mau diulang lagi nggak bisa kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau punya anak remaja ya, itu sekarang yang harus kita sampaikan sama anak-anak kita yang remaja adalah apa? Pandai-pandai menjaga diri, ya, pandai-pandai untuk menjaga supaya tidak mudah terjerumus dalam satu narkoba. Dua, pergaulan bebas, betul ya. Ya, jadi pergaulan bebas itu apa? Itu tadi loh, pacarannya kebablasan, ya. Jadi mojok berdua, main berdua, sama pacarnya pada tiga itu apa? Pasti nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi mereka inginkan kalau gitu. Tidak kita inginkan, tapi mereka inginkan untuk terjadi, dan itu yang bisa membuat kekacauan gitu ya nanti. Kenapa dia hamil? Tuh di Mandono tuh sering ya dok, dia hamil usianya 14 tahun, 15 tahun ya dok, 14 tahun, 15 tahun datang. Ya Allah, anak ini masih sekolah harusnya. Ini sudah mau lahir kan, kayak gitu ya. Kesakitan sekali, jelas tahu dia. Sebetulnya belum tahu ya. Kita aja yang sudah tua aja kalau mau lahiran belum butuh waktu ya kan. Sakit loh. Apalagi itu, belum sudah sakit dokter tahu. Kasihan banget kayak gitu ya kan. Jadi itu ya jangan sampai gitu. Terus ada yang kemudian diperkosa gitu ya kan, karena pergaulan bebas tadi ya. Terus kemudian yang perkosa nggak tanggung jawab, digilir berlima. Ada loh kemarin saya punya pasien anak SMP itu ya, itu dia digilir loh, orang 5 diperkosa. Nggak tahu itu bapaknya yang mana itu dari 5 itu. Dia akhirnya kasihan orang tuanya juga akhirnya ya. Ya memang sih dia akhirnya di ini sama dinas sosial juga, maksudnya dia diakomodir sama dinas sosial ya, BPKM BP3 karena dia masih anak-anak dinas perlindungan anak juga kayak gitu. Tapi kan diakomodir kalau dia tidak kontrol tiap bulan itu sama saya di poli itu
saya tanya, Mbak, aduh adik saya jadi apa gitu, diem aja dia tuh. Bisa makan? Bisa, katanya gitu. Banyak makannya? Banyak gitu. Sakit perutnya? Enggak gitu. Ya jawabnya kayak anak kecil. Ya memang dia masih kecil ya kan sih gitu. Jadi ya Allah kasihan banget loh. Terus apa yang dirasa? Ayo Bu Dokter ada yang gerak-gerak. Pasti ya, saya suami gak tega lah Bu, ini anak yang mestinya dia masih haknya dia betapa sekolah, ya gak sih, main, ya gak sih, punya, dia malah harusnya mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Ini dia malah harus memberikan kasih sayang sama calon bayinya yang mana dia gak tahu, kayak gitu ya kan, kasihan. Jadi itu kan makanya kita harus menjaga supaya pergaulan bebas ini jangan sampai kebablasan, ya. Gitu. Jadi kalau punya anak perempuan mungkin sih diajak ngomong, kasih jam malam, ya, jam 6 sore. Habis itu lepas sore maghrib udah jangan keluar lagi. Kalau masih anak-anak di bawah 18 tahun, ya, jangan sampai anak saya kasih jam malam. Pokoknya kalau di rumah mau keluar sebelum maghrib harus sudah di rumah, kayak gitu. Ya, terus kalau keluar juga jelas kemana, sama siapa. Kayak lagu itu loh, kamu di mana, dengan siapa, kamu berbuat apa, itu penting loh kita tanyakan anak-anak. Bener loh, kepo, kita harus kepo. Jadi orang tua harus kepo, tapi bukan kita mengintervensi, tapi kita hanya berusaha untuk jaga. Itu pelihara itu loh ya, kita di belakang gitu loh. Jadi jangan dilepas anak-anak kita, gitu ya. Jadi itu yang kalau ngajari pun ngasih tahu pelan-pelan ya, anak-anak itu nggak bisa disuruh kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi itu terus ini tadi KB sudah ya, keluarga berencana ini sampai ada pasalnya ibu-ibu. Jadi sebetulnya penting kan, karena dari pemerintah juga sudah di apa itu namanya sudah diatur ini kebijakan dari kesehatan reproduksi juga yang tadi saya sampaikan semua. Masalahnya ini ya, jadi masalahnya itu masih tingginya angin itu ya tadi males mau disuruh KB, sudah dijelaskan sama Bu Kader, nanti aja Bu Kader kayak gitu. Yang kedua mitos, budaya, lingkungan, tantangan ada di situ. Itu yang harus kita kejar ya. Terus penyebab ini tadi yang saya bilang tadi kan betul kan, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai ya, karena bisa jadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Bayinya juga bisa jadi stunting ya. Jadi kita harus meningkatkan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ya. Ini 1000 HPK tadi, mencegah penyakit menular ya. Terus kemudian mendeteksi dini kanker sehingga kita bisa mencegah kanker ya. Terus penanggulangan kemandulan dengan pola hidup bersih dan sehat. Dan satu lagi yang kanker ini nggak cuma kanker mulut rahim, ada kanker payudara. Pernah dengar sadari? Jadi singkatannya adalah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kita meraba, sempatkan meraba payudara kita, samakan kanan sama kiri. Adakah yang bermasalah, yang nggak benar, yang nggak lazim kita temukan? Ya, kalau ada kita temukan, udah langsung lapor aja ke puskesmas aja. Ya, biar dipastikan yang nggak benar, yang nggak lazim, yang tadinya nggak ada kok jadi ada. Entah itu apa ya, benjolan, luka, nanah atau apa, cairan darah mungkin. Itu bisa segera ditindaklanjuti. Gender ini yang harus dibenerin juga ya. Kita kembalikan ke jalan yang benar ya. Jadi selama ini kan kalau misalkan Bu, ibu harus ke klinik sekarang Bu, karena ibu ini tadi waktu ini mungkin ya waktu IFA karena kok IFA-nya positif gitu ya. Nanti lah Bu dokter saya nunggu suami saya gitu. Nanti saya dimarahi kalau suami saya nggak tahu gitu ya. Jadi masih dominan suami kita yang mengambil. Betul, sebetulnya suami itu adalah pengambil keputusan karena dia imam kita, dia. Tapi kalau dalam kondisi yang memang mendesak, gak apa-apa kita memutuskan dulu. Asal suami dikasih tahu, sekarang HP di mana-mana, ya nggak sih? Ada yang nggak punya HP, nggak mungkin, pasti punya. Ya nggak sih? Ya HP kasih tahu Pak. Aku lontong rumah sakit J, gitu ya kan? Ini kalian bidan, kalau di pun kan periksa kayak gitu, ya boleh. Nah, makin pulau di papat J, nah kayak gitu aja. Namun kami berusaha di papat pulau langsung kalian berbeda kali, nah gitu ya kan? Nggak apa yang itu suami digabari, gitu ya. Jadi nggak semua keputusan itu
harus menunggu. Begitu juga suami itu sebagai penanggung jawab ya kan. Kadang-kadang ambil keputusan nunggu ibunya kan, nunggu orang tuanya, iya nggak? Ada kan yang seperti itu? Iyalah, kalau saya kemarin punya pasien, saya suruh operasi karena kan bayinya dulu jantungnya sudah jelek. Padahal di situ ada suaminya, ada ibu istrinya ini yang mau melahirkan. Saya suruh Pak, tanda tangan J, sudah saya jelaskan semuanya. Ini apa sih? Suaminya bilang apa? Semangatlah Bu Dokter, nunggu konsultasi kalian, ibu kalian bapak ini, aduh pusing saya. Padahal harusnya kan keputusan itu adalah suaminya, ya enggak? Nah itu yang nanti harus dikasih tahu. Jadi makanya saya berharap ini ada bapak-bapak di sini ya, jadi biar tahu ya kalau sebetulnya mengambil keputusan itu dari keluarga itu kalau sudah menikah itu nggak nunggu orang tuanya lagi, wah harus diskusi sama orang tuanya, keluarganya, lu lah jadi arisan ya kan. Padahal ini mau ambil keputusan untuk tindakan medis yang segera kok harus nunggu rapat keluarga kayak arisan kayak gitu ya kan. Enggak, jadi yang lain itu keluarganya itu hanya cukup dikasih tahu saja. Ya, orang tuanya dikasih tahu, betul harus dikasih tahu. Bu, ini loh, istri pulau badai dioperasi, demi jantungnya bayinya sampun elek. Nanti anu nggih, nyuwun restu nggih, donga dinunga nggih, ben slamet ibune, bayinya slamet, waras nanti. Nah, mestinya kan itu yang dikerjakan, ya enggak? Enggak harus nunggu. Anu dok sebentar. Rumahnya di sana, pucuk gunung sana. Saya tunggu berapa lama nunggu di pucuk gunung, bayinya malah nggak ketutupan. Ya, gitu. Nah, itu yang harus dipastikan karena ini isu gender ini harusnya bisa kita minimalisir, bisa kita perbaiki gitu. Kita nggak berusaha untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan hierarki juga, tapi kita berusaha menempatkan di posisi yang seharusnya yang benar gitu ya. Termasuk kalau perempuan bekerja, oke, sekarang memang saya aja kerja ya, padahal saya perempuan gitu ya, tapi bukan berarti terus kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Kita kerja tapi ya itu tadi, kita tetap harus menyusui ya, tetap harus bisa merawat anak, tetap harus memposisikan diri kita sebagai istri ibu rumah tangga di samping kita bekerja. Nah itu yang harus kita kerjakan. Itu tadi kampus sudah ya, kesehatan dan reproduksi remaja seksual sudah ya. Nah ini tadi yang saya bilang stunting ya, stunting itu taunya dengan apa? Pendek, terus ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi yang bisa satu ini nanti dapat dompet lagi dari Mbak Fauzi. Oh, tempos saudara-saudara, apa coba? Satu lagi apa betul? Satu yang membedakan dengan anak pendek yang lain kan nggak semua anak pendek itu stunting ya nggak sih? Iya betul kan? Itu adalah ini kecerdasannya. Kalau stunting dia pasti sudah ada masalah dengan otaknya sudah. Karena apa? Gagal otaknya ini bertumbuh dari kecil, dari sejak dalam kandungan. Nah ini tadi stunting ya, dia dampaknya bisa jadi gagal tumbuh. Tadi sudah betul hambatan perkembangan motorik ini karena otaknya yang bermasalah ya. Jadi dia akhirnya pada saat usia dewasa anak stunting ini nantinya kasihan lembut, dia jadi sakit DM itu kan kencing manis, gula kan, darah tinggi, jantung, ya kayak gitu nanti anak stunting itu, ya. Jadi jangan sampai anak-anaknya nanti stunting, tetangga-tetangganya stunting ini karena adanya pola konsumsi makanan tadi ya sudah, pola asing asuh, terus kemudian hidup sehatnya, ya, ini lingkungan, ya. Jadi yang sudah punya jamban dipakai jambannya, ya. Jangan terus ikut-ikutan karena saya mau ngerupi, saya mau buang air besar di sungai, kayak gitu ya. Gitu ya, jadi ini semua sudah stunting ini jadi ya, infeksi betul, udah sakit ya kalau stunting tadi, karena daya tahan tubuhnya jelek nih. Jadi dia pendek, tubuhnya cenderung, tapi anaknya tidak lebih kecil ya. Jadi dia kecil memang berat badannya rendah, pertumbuhan tulangnya juga rendah, ketunda, kayak gitu ya. Dampaknya ini, jadi dia bisa intelijensi, ya kan dari saya bilang otaknya, motoriknya dan lain-lain. Dia kemudian bisa mudah meninggal karena mudah sakit, terus nggak bisa ngapa-ngapain, gagal tumbuh, ya dan lain-lain. Ini stunting, ya. Itu tadi
Pencegahannya tuh tadi ya. Jadi apa tadi? Pencegahannya supaya tidak sakit sama dengan ibu hamil tadi. 1000 HPK apa tadi? Makan yang bergizi, pola hidup sehat, ya kan? Terus apa? Olahraga, ya. Itu tadi ya. Jadi dokter jangan main bagi hamil itu ASI penting, ya. Yang saya tanyakan, ini saya nah begitu yang pun baik setelah saya pakai implan waktu dan sekali itu pakai implan selama ini ada masalah nggak ada masalah, tapi memang betul ya. Jadi apa namanya implan itu ya memang kan hormon ya, tapi implan itu ya. Jadi tapi implan itu memang karena hormon itu kita harus pakai hormon. Jadi harus di switch ya, itu ya. Jadi di switch itu apa? Diganti ya. Jadi dalam pakainya kan 3 tahun ya. Nah setelah 3 tahun nanti pada saat mau ganti lagi pakainya non hormonal. Gitu. Non hormonal itu apa? Ya IUD dulu ya yang tanpa hormon. Salah satunya kan itu kalau kondom nggak bisa. Coba di mana? Nah, coba ke dokter. Karena puskesmas yang gagal memasang IUD belum tentu akan gagal setelah dipasang di dokter kandungan kayak gitu. Saya pernah loh punya pasien tuh udah ingin banget pakai IUD, tapi di puskesmas itu nggak pernah bisa. Makanya saya coba dari kamar itu saya akhirnya ke dokter gitu. Makanya saya waktu itu terus saya pikir, oh ya memang ini posisi rahimnya yang kurang bagus. Bukan ada temper itu ada. Jadi rahim itu semua ukurannya sama. Cuma dia posisinya di belakang, jadi kesannya memang nggak nyampe sampai ujung rahimnya. Dan ini memang yang bisa tahu, yang bisa periksa, yang bisa masang cuma dokter kandungan. Kalau kondisi seperti ini kan saya bilang tidak semua organ tubuh kita itu selalu berada di tempatnya atau selalu berada dalam posisi yang normal atau seharusnya. Ada yang 1 atau 2 yang seperti ini gitu ya. Jadi setelah saya pasang ya saya dengan teknik yang khusus ya bisa. Tapi setelah mungkin nyaman pakai IUD itu ada masalah kayak gitu. Sudah 7 tahun ini, habis ini mau dipasang kayak gitu ya. Itu ya nggak apa-apa. Terus pakai IUD kalau takut masangnya dibius bisa. Dibius itu ditidurkan cuma ditidurkan bagus juga. Ditidurkan nih 10 menit bangun sudah dan 10 menit selesai. Sudah nggak ada lagi sakit atau apa gitu ya. Jadi tidak menakutkan. Terus nanti kalau setelah pakai hormon ini nggak masuk ke 8 tahun ya. Kalau memang sebelum 8 tahun mau dilepas, mau ganti lagi implan itu nggak apa-apa, monggo kayak gitu. Jadi memang jangan maksimal sebetulnya 2 tahun, tapi khusus untuk implan karena dia memang 3 tahun ya selesai kan 3 tahunnya. Setelah itu ganti yang non hormonal. Nanti 3 tahun mungkin kembali lagi ke implan nggak apa-apa, ya sih. Iya, soalnya kalau kondom itu kalau nggak disiplin itu susah ya, kok hamil juga nanti. Kalau kali, iya nggak? Aku ketinggalan di dalam. Saya tuh punya pasien itu terus kalau saya juga ada mencari ini yang video ya. Itu dia datang dengan keputihan yang sudah keputihannya banget gitu bau gitu ya. Ternyata setelah saya periksa itu di dalam vaginanya kondom bau isinya. Wah ya waktu itu bapaknya itu nggak tahu ya, mungkin karena narik dipikirnya udah bapak ya itu bapak ini ya sudah apa? Kemudian saya ambil semua itu kondomnya, terus akhirnya saya bersihkan, saya cuci, ya udah nggak bau akhirnya gitu ya. Jadi kondom itu tergantung dari disiplin dan pengetahuan kita masing-masing kayak gitu ya. Oke, KB suntik yang 3 bulan memang efeknya dia kebanyakan adalah 3 hari ya. Nggak apa sebetulnya, tapi itu tadi makanya jangan sampai lebih dari 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun kita harus memberi kesempatan untuk tubuh kita untuk kembali ke sirkulasi yang sebenarnya, kembali ke jalan yang benar dulu gitu ya. Jadi jangan dikasih
ini dulu ditekan terus sama si KB suntik tadi gitu. Iya, nanti setelah 2 tahun pakai KB suntik, pakai yang non hormonal. Suntik kan hormon, pakai yang non hormonal. Nanti 2 tahun non hormonal mau balik ke suntik lagi nggak apa-apa. Karena selama 2 tahun pakai non hormonal itu tubuh kita sudah bisa kembali bersirkulasi untuk metabolisme, terutama hormonnya itu seperti semula lagi gitu. Jadi ini untuk mencegah hal-hal keberatan karena adanya ketidakseimbangan hormon lah, dari apa kayak gitu banyak. Soalnya saya kan pernah pakai suntik, terus habis suntik itu darah keluar terus. Iya. Dari bekas suntikan itu. Oh, dari bekas suntikannya. Itu berarti harus diperiksakan apakah ada kelainan darah atau tidak. Mungkin ada kelainan pembekuan darah gitu ya. Itu juga kayak saya bilang situasional ya, masing-masing orang kondisinya akan berbeda. Jadi jangan takut, itu pun juga nggak ada masalah, nggak akan ada penyelesaian. Pasti semua ada solusinya, ya kan? Terus berhenti kan perusahaan? Iya. Cuma kita harus cari berhentinya kenapa kok lebih lama gitu ya, kok sampai harus timbul menjelang dulu baru berhenti atau nah itu dicari ada masalah dengan faktor pembekuan darahnya enggak kayak gitu. Itu sih ya, atau kita habis minum obat-obatan pengencer darah mungkin itu bisa jadi, atau habis makan apa yang memang bisa mempengaruhi faktor pembekuan darahnya itu bisa jadi. Makanya dicari aja karena nggak ada yang nggak ada solusinya. Oke? Dok mau tanya, kalau misalnya siklus menstruasi itu panjang gitu loh, bisa nyampe 40 hari itu kira-kira bahaya apa enggak? Ya, panjang. Tapi maksudnya gimana? Tapi sekali mens tetap 7 hari kan? Sekali mens tetap 5 hari 7 hari kan? Maksimal 10 hari. Cuma siklusnya ya betul, dari yang menstruasi sekarang ke menstruasi yang berikutnya. Iya, bisa sampai 40 hari. Iya. Itu kira-kira bahaya apa enggak? Ya, jadi sebetulnya siklus menstruasi itu kan ada yang siklus pendek, jadi 21 hari, ada yang siklusnya normal 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 35 hari. Paling lama itu juga ada yang 45 hari. Jadi kalau nggak sampai 45 hari sih sebetulnya nggak apa-apa, masih dalam batas normal. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu, jadi haidnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu yang nggak benar. Ya, itu yang atau 2 bulan haid terus kemudian 5 bulan enggak, itu yang berarti ada sesuatu. Jadi harus dicari sesuatunya itu apa. Jadi biar bisa dicari solusinya. Itu. Tapi kalau nggak lebih dari 45 hari sebetulnya masih nggak apa-apa, masih dalam batas normal. Gitu. Tapi habis haid yang pertama sampai sekarang nggak haid lagi gimana dok? Nggak bermasalah atau enggak? Pertama kali dapat haid, Iya. umur berapa? SMP berarti 12 tahun. 12 tahun. Itu berapa lama haidnya? Sekitar 5 hari, tapi sampai sekarang nggak haid lagi itu. Sekarang umur berapa? Ya masih di 12 sih, tapi kan nggak setiap bulan. Nggak apa-apa. Itu haid pertama kali itu kan namanya menarche, ya kan? Jadi pada saat anak perempuan mengalami haid pertama kali itu memang dia butuh waktu. Ada yang butuh waktu untuk beradaptasi tubuhnya itu. Jadi nggak terus tiap bulan dia harus bisa dapat haid lagi. Dan kondisi ini bisa sampai 1 tahun ke depan. Gitu. Nanti kalau setelah 1 tahun ke depan masih seperti itu, mau diperiksakan ya masalahnya dari mana. Tapi kalau masih dalam waktu 1 tahun ke depan dia seperti itu, nggak apa-apa, lihat aja nanti. Nanti kan sampai sih akan dari lagi. Diperbaiki aja tadi apa pola hidup sehatnya, ya, gizinya, ya, makanannya, terus olahraga, ya, exercise-nya, pola hidup sehat, PHBS-nya itu diperbaiki karena biasanya salah satu dari ini mengandung kayak gitu, ya. Nah, itu, ya, gimana? Kalau yang sudah punya operasi itu masih harus Masih. Ada atau tidak ada keluhan gitu ya, karena virus HPV itu kan dia tidak memandang harus disuntik. HPV itu trennya banyak, trennya itu kalau dikasih nomor ya dia dinomori. Misalkan kita punya anak 1, 2, 3 itu HPV itu buat yang ada 1 sampai 50 sekian, 54 atau 55 gitu. Jadi nggak semuanya menyerang sertik gitu, ada yang dari tunggul sertiknya yang tidak bisa
sisa dari habis diantar pagi tadi ya, ada yang vagina gitu ya kan. Kalau yang kanker serviks itu cuma yang HPV tipe 16 sama 18, lainnya itu banyak kan, ada 1, 2, 3 sampai 54. Nah, jadi tetap harus kalau IVA minimal IVA kayak gitu itu. Nah, kan menopause aja masih tetap IVA gitu ya. Yes, ya Haris ya, nanti dokternya ya, gimana? Untuk jadi sehat menurunkan berat badan ya. Berarti ini udah kurus ya. Jadi insecure ini. Jadi gini ya, jadi untuk diet sehat ya, diet sehat. Itu betul. Diet itu artinya apa sih? Saya tanya dulu. Diet itu artinya makan. Makan kok. Enggak makan. Menurunkan berat badan atau makan. Enggak, diet itu artinya makan. Ya. Jadi kalau kita itu harus diet ya, gitu terus gak dikasih tahu penjelasan selanjutnya salah juga ya kasih tahu itu ya. Ibu harus makan ya, kan gitu ya kan. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang harus ditanyakan tuh ya gimana cara kita mengatur supaya kita makan dengan benar, ya nggak sih? Jadi makan itu tentu kalau mau menurunkan berat badan ya nggak tujuannya ya. Menurunkan berat badan itu hanya tujuan efek samping. Jadi bukan tujuan utama. Jadi tujuan utamanya itu kan ingin kita sehat toh, ya toh. Jadi gimana? Tetap makan sehari 3 kali, itu yang benar. Ya, jadi kalau saya tuh diet dodol, saya nggak makan pagi skip, terus saya makan siang cuma sedikit, makan malam skip, kayak gitu. Ya, jadi ya mungkin makan sorenya aja ya, jangan lebih dari jam 7 malam, ya nggak sih gitu. Tapi makannya tetap sehari 3 kali. Nasi, makan nasi tetap, ya porsinya porsi cukup, ya cukupnya kita kan masing-masing nggak sama karena kita punya masa tubuh yang berbeda, ya kan. Terus kemudian dengan apa? 4 sehat 5 sempurna tadi. Di tengah-tengah itu, nah ini yang penting, jangan ngemil. Kalau pengen berat badannya itu, terjaga, ya kan. Maksudnya hidupnya sehat tuh, ya kan. Tapi nanti efeknya berat badannya juga nggak besar, nggak pasti. Iya kan udah berat badan itu obatnya makan, cuma makannya yang benar kayak gitu. Terus jangan cuma makannya siang tok, pagi skip, siang makan, sore malam nggak makan, pagi skip lagi. Pengennya ngemil terus masih, iya. Ya mau nggak belum dari mana? Kalau kayak gitu malah gemuk kan? Iya, malah gemuk banget nanti kan pemilihan kan bakso ciloknya mau tercampur kan? Iya nggak sih? Malah kayak gitu. Ini bukan nasi loh dok, tapi ini mie ayam aja, ya kan? Ini bukan nasi loh dok, tapi ini gorengan dan 1 kilo pula, ya sama aja. Gitu, jadi mendingan itu makan aja sehari 3 kali. Di tengah-tengah itu bukan nggak boleh ngemil, boleh, tapi ngemilnya yang sehat gitu loh ya. Jadi kan seminggu itu berapa hari? Ada 7, ya kan? Jadi sampai Jumat itu ngemil sehat. Jadi ngemil sehat itu ya yang tinggi protein hewani, protein nabati, buah sayur, ngemilnya itu kayak gitu. Salad, kacang hijau, kayak gitu loh ya, puding, terus kacang-kacangan yang lain mungkin, atau ngemil telur dipakai ngemil, daging dipakai ngemil, tinggal masaknya mau diapain sih, dipakai ngemil, mau racungan dipakai ngemil, nggak apa. Nanti Sabtu sama Minggu ngemil yang tadi itu bakso cuma 9 kayak gorengan. Kan Sabtu Minggu cheating day istilahnya, ya kan? Kan kita kan Sabtu Minggu mesti jalan-jalan dong. Ya, mau ngapain, makan di mana, makan di luar dong, saya dinner apa kayak gitu. Kencan apa? Ya kok Sabtu Minggu saya nggak makan yang salah nggak apa-apa. Tapi nanti Senin sampai Jumat kembali jalan yang benar. Gitu. Itu caranya. Jadi itu nanti yang didapat tujuan utamanya hidup sehat, ya kesehatan tercapai. Kemudian tujuan kedua yang efek samping yang jadi tujuan kedua, berat badannya juga terjaga kayak gitu, ya. Jadi nggak yang gemuk banget atau yang kurus banget, kan nggak boleh. Masa tubuh normal kan antara 18,5 sampai 24,9. Di situ kan ada beratnya, berarti kan tercantum dari minimal badan tubuh ibunya kayak gitu.
Iya, itu karena apa? Kita ini mau mensukseskan program pemerintah, ya, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stuntingnya apa? Ya, kayak gitu ya. Jadi yang ibu-ibu yang lain, kalau punya tetangga, punya teman, punya apa kayak gitu, saudara dan kakek nenek apa itu semua dikasih tahu ya. Itu ternyata penting ya. Makanya Mbak Neri sampai curhat gitu ya. Karena kita tenaga kesehatan itu sangat memikirkan itu ya. Jadi kalau dikasih edukasi tapi jangan kayak kali ya. Karena sebetulnya KB itu manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya kayak gitu ya. Karena kalau lebih banyak mudorotnya masa iya sih sama pemerintah mau disuruh sampai dicanangkan gitu ya, ayo berKB, BKKBN itu juga ada dinasnya malahan gitu, BKKBN, BKKBN, nggak mungkin kan, kayak gitu ya. Jadi kalau akhirnya kita berkesimpulan apa? Ternyata ini banyak keuntungannya gitu ya. Jadi ini bahas supaya nanti nggak susah ya di edukasi KB gitu ya. Jadi sekarang ini jadi terbuka pikirannya, jadi jangan takut KB ya. Karena apa? KB itu memang betul. KB itu yang buat apa? Manusia, ya nggak? Ya kalau diminta kita menyamai sama buatan Allah yang bisa 100% tanpa efek samping, tanpa kegagalan, tanpa kemudian ya nggak bisa dong, ya nggak sih? Nah kita kalau seperti itu ya kita yang belajar, kalau udah minalin aja itu syirik ya. Jadi nggak bisa menyamai Allah, nggak bisa gitu. Makanya KB itu pasti satu ada efek samping, iya betul. Ada kerugian, iya betul. Ya, ada kegagalan, iya betul. Memang saya nggak memungkiri itu. Tapi ayo semua itu ada persentasenya. Mana yang angka kegagalannya paling rendah, mana yang angka keuntungannya paling besar, angka keberhasilannya paling tinggi, efektivitasnya paling tinggi, ada gitu ya. Dan itu nanti bisa kita sampaikan pada saat menjelaskan untuk KB gitu ya. Makanya menjelaskan untuk pakai KB itu kerjaannya pada saat hamil. Jadi ngomongnya ini bisa kayak gini, pelan-pelan gitu ya, bertahap, step by step katanya ya kan. Jadi akhirnya masuk gitu, nggak lupa deh kalau mulai kan bukan pokoknya bukan kalau kata BPJS yang sekarang kayak gitu kayak gitu ya. Jadi supaya paham, baik paham nggak ada salah paham kayak gitu. Itu satu yang berat. Jadi biar pada mau berarti nggak rewel ya kan. Terus kemudian KB hormon tadi berapa bulan gitu ya? Tidak haid ya. Ya. Jadi kalau sudah pakai KB hormon, apalagi kalau tergantung KB hormonnya. Kalau KB hormonnya kayak pil suntik 1 bulan, itu sebenarnya kembalinya ke sebulan cepat. Karena kadar estrogennya di situ juga ada. Jadi dia antara kombinasi ya. Jadi dia antara ada progesteron, ada progesteronnya. Jadi dia seimbang gitu loh. Kalau kayak pil suntik yang 3 bulan, implan, itu kan cuma isinya progesteron toh. Atau pil yang isinya progesteron toh. Itu memang agak lama untuk kembalinya. Karena apa? Tubuh kita butuh untuk mengenali atau manggil si estrogen ini untuk datang lagi yang tadinya dia sudah disingkirkan jauh-jauh sama si hormon itu. Makanya tadi saya bilang kalau pakai KB suntik terutama yang 3 bulan ya, terus kemudian pil isinya progressive only pill kayak gitu ya, atau implan itu memang harus di-switch dan di-switch. Jadi kalau sudah paling nggak 2 tahun, maksimal 3 tahun ganti ke yang hormonal. Supaya apa si estrogen ini tidak disingkirkan, dia tidak terkucilkan. Kalau dia terkucilkan, disingkirkan lama-lama, itu nanti jadi makin ngambek. Akhirnya nanti kalau mau hamil lagi mana? Hamil kayak gitu ya. Dan waktunya kembalinya tergantung dari masing-masing. Kalau dari penelitian bisa 1 sampai 2 tahun. Gitu. Itu sih makanya tadi kalau kita gantinya berkala 2 tahun sama 3 tahun kembali ke 11 sebenarnya nggak masalah. Gitu. Ya. Terus kemudian apa juga? Tensi untuk pakai KB hormon nggak lebih dari 140 ya. Jadi kalau tensinya lebih dari 140 memang tidak disarankan untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak pakai KB ya. Apa tadi saya bilang pilihan KB itu banyak dan jangan pakai dia dengan kerugiannya saja, karena nggak semuanya itu rugi loh, nggak semuanya itu jelek, semua kayak Ayu banyak jeleknya, enggak, itu kan yang Indonesia kayak gitu. Jadi saya ambilnya itu masalah kayak gitu. Ya nggak, kan ada cara-cara tertentu. Jadi seperti kalau kita mau beli doorpress ya, sale ya kan, sale promo ya kan di mall. Jadi semua syarat dan ketentuan berlaku sama. Kami juga seperti itu. Jadi ada syarat dan ketentuannya, nggak semuanya merugi. Itu malah banyak keuntungannya. Itu ada karena itu berat badan itu nyalahin
Si KB, iya. Ada yang KB-nya sama. Tapi KB-nya lah, iya betul. Itu tadi kenaikan berat badan itu sebetulnya jangan nyalahin si KB, tapi ya yang kita salahkan tadi apa? Iya. Iya. Ini saya waduh. Ini saya bersyukur ini langsung mengenai dia. Teorinya langsung sampai gitu ya kan. Ada lagi? Umurnya sudah hampir 50. Nah, Tapi kalau sama ada kan kayaknya sakit banget. Banyak apa itu namanya apa? Mendekati. Jadi premenopause, usia premenopause dan ada juga premenopause syndrome ya, ada juga postmenopause syndrome. Jadi usia premenopause memang dia adalah usia antara 40 tahun ya 40 sampai 45 sampai dengan 55. Tapi itu kan usia premenopause. Menopause yang mau kapan? Gak ada yang tahu. Kayak gitu. Iya nggak? Karena apa? Masing-masing orang kondisinya nggak akan sama. Jadi kalau kira-kira itu gimana? Ternyata bayinya sakit apa ini karena menopause ya? Bisa jadi iya, bisa enggak. Kayak gitu. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kayak gitu. Jadi kalau ingin tahu menopause apa benar apa enggak, ya memang idealnya kita cek hormon. Ada yang namanya AMH, anti mullerian hormon. Jadi itu adalah hormon yang menunjukkan kondisi cadangan folikel ovarium kita. Cadangan folikel ovarium itu satu turun. Ya, itu kan setelah kita lahir, kita itu dikasih sama Allah 20 juta folikel ovarium. Tapi lama-lama berkurang sampai habis waktu menopause. Nah itu bisa diukur dengan pemeriksaan hormon tadi ya, anti mullerian hormon. Kalau itu hasilnya normal ya berarti kita belum menopause. Jadi nggak haidnya kita atau haidnya sedikit atau apa, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan itu. Tapi kalau itu masih bisa hamil juga karena belum menopause sih. Tapi kalau misalkan ternyata kok setelah dicek AMH-nya itu ternyata sudah 0 ya, atau sudah di bawah nilai normal, kan ada kurang dari 5 itu adalah sudah kita menopause. Jadi sudah kita udah menopause, sudah nggak ada lagi cek apa dia udah kita nggak bisa lanjut. Itu sih makanya kenapa kok pasti pernah dengar itu ada nenek-nenek usianya 65 tahun kok hamil ya dok? Ya berarti memang belum menopause. Nah kayak gitu ya. Karena apa? Cadangan folikel itu berapa masih normal. Berarti kan tidak berarti kan sudah menopause. Ya belum tentu makanya tadi. Nah ini itu kenapa? Itu harus dicari. Kalau ingin tahu menopause atau tidak, kita dicek tadi. Cek itu tadi cadangan folikel ovariumnya. Karena nenek-nenek ini mungkin dia tidak haid, tapi cadangan folikel ovarium masih ada. Sebetulnya masih dalam batas normal, tapi tidak terekspresikan untuk bisa mengikuti siklus menstruasi yang normal yang seharusnya. Kenapa? Ya tidak terekspresikan ini kalau dicari karena ini banyak penyebabnya. Kayak gitu. Ya kalau kita makanya kenapa pada saat dia terus kemudian berhubungan terus kemudian ada sperma yang ketemu sama cadangan ovariumnya masih ada, ya hamil lah. Jadi ya nggak kaget gitu. Makanya kalau saya sih nggak kaget. Kalau yang lain iya ya tuh wah hamil baik kayak gitu ya kan. Ini masih apa dia ya gitu ya nggak ada itu tadi. Jadi bukan perkiraan gitu ya. Jadi Tidak tapi di usia dia sudah menyiapkan dia bisa juga. itu Bisa dikatakan teman-teman menopause. iya betul. Saudara, Diangkat kandungannya. ya, Ah. sampai sekarang Ya kalau itu enggak diangkat enggak diangkat kakinya. terus Bisa. Terus tapi sampai sekarang itu enggak haid. iya itu. Dia balik menopause itu. Nah sekarang yang harus dipastikan laporan operasinya. Pada saat kista itu tadi sel telurnya diangkat dia atau cuma kistanya yang diangkat kayak gitu. Kalau cuma kistanya yang diangkat bisa jadi itu belum menopause dulu karena kan telurnya sudah masih ada tuh. Tapi kalau ternyata sel telurnya juga diangkat ya nggak haid lah. Udah diangkat sumbernya diangkat mau dapat cadangan folikel ovarium dari mana
ya berarti itu yang namanya menopause ini karena dipaksa oleh suatu kondisi, ya kan? Kondisinya pas sakit tadi, akhirnya dioperasi. Nah, itu yang harus dipastikan, diperjelas menopause seperti itu. Itu, ya. Saya kembalikan ke Mbak Paus ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kebersamaannya pagi hingga menjelang siang ini ya. Semoga bisa membuka wawasan kita bersama. Ke depan kita bisa menjadi lebih sehat. Kalau yang lagi hamil juga bisa menjalani kehamilannya dengan sehat, melahirkan dengan mudah, lancar, selamat, ibunya selamat, ibunya selamat, bayinya sehat, tidak ada stunting. Cegah stunting itu penting. Oke? Ya. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.